Dalam 1 bulan itu dia sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Ini adalah cerita pengalaman saya dan teman saya dalam membangun karir di YouTube. Jadi awalnya saya dan salah seorang teman saya tertarik untuk terjun ke dunia YouTube. Dan waktu itu kita sudah sepakat untuk membuat channel YouTube. Singkat cerita, akhirnya saya memulai membuat channel YouTube, ya, dengan kemampuan yang seadanya, dengan video-video yang burik, ya, dengan tampilan yang kurang banyak kurangnya lah waktu itu. Tapi saya tetap memulai dengan prinsip bahwa memulai itu yang paling penting, ya. Akhirnya saya berani untuk memulai membuat channel YouTube. Saya upload video-video saya ke dalam YouTube. Sedangkan teman saya ini belum memulai sama sekali. Padahal sebenarnya dia itu punya basic di dunia pereditan, ya, karena memang dia itu latar belakangnya adalah seorang fotografer, ya. Jadi saya yakin hal-hal editing video itu sudah tidak asing lagi untuk beliau, ya. Yang berkaitan dengan kamera-kamera itu saya yakin itu sudah tidak asing lagi. Salahnya adalah dia tidak pernah memulai saat itu. Tak terasa setahun telah berlalu dan channel saya sudah dimonetisasi. Ya, waktu itu saya sudah mendapatkan penghasilan dan teman saya ini belum memulai, ya. Lalu saya tanya sama dia, ya, teman, ini channel saya sudah dimonetisasi, ini sudah punya penghasilan, kamu kapan, ya kan? Dia bilang oke, tunggu, ya. Selang beberapa saat dia kemudian mengupload satu video, ya. Dia kirim linknya ke saya. Dia bilang ini video saya, jangan lupa nonton, like dan subscribe, ya. Kemudian saya buka dan jujur saya kaget melihat videonya karena videonya itu sangat bagus, ya, sangat pro, ya. Tampilannya sangat menarik, ya. Editingnya itu halus, bersih, ya, mulus, ya. Channelnya juga itu menarik, ya, mulai dari profilnya sampai di thumbnailnya itu sangat bagus menurut saya. Dan jujur waktu itu saya nonton dari awal sampai akhir videonya karena memang dari awal sampai akhir itu sangat-sangat memanjakan mata. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah ketika saya melihat view-nya waktu itu sudah mencapai ribuan kali dinonton. Padahal videonya itu baru diupload beberapa jam yang lalu. Jujur waktu itu saya agak iri, ya, sekaligus kagum juga, ya, karena dia bisa membuat video sekeren itu. Ya, tapi saya iri juga, kenapa? Karena selama 1 tahun saya bergelut dengan dunia YouTube, saya belum pernah mendapatkan 1000 kali dinonton dalam 1 hari. Sedangkan dia ini baru mengupload beberapa jam, dalam hitungan jam dia sudah mencapai ribuan view. Bukan hanya view-nya yang naik dalam hitungan jam, tapi juga saya lihat subscribernya itu sudah ratusan saat itu. Padahal ini adalah video pertamanya, baru pertama kali di-share, ya. Saya juga dapat linknya beberapa jam setelah di-publish. Dan saya lihat subscribernya itu sudah ratusan dan view-nya itu di videonya itu sudah ribuan, teman-teman. Nah, usut punya usut, ternyata selama 1 tahun itu dia fokus belajar. Dia belajar cara edit video, dia belajar membuat thumbnail, dia belajar tentang YouTube, ya, segala hal yang berkaitan dengan YouTube dia pelajari selama 1 tahun ini. Jadi dia itu tidak pernah memulai selama 1 tahun terakhir karena dia belum tahu tentang YouTube. Dia belum tahu cara mengedit video, ya. Dia sudah tahu tapi dia belum puas, ya. Makanya dia tunggu selama 1 tahun, akhirnya merasa bahwa ini adalah tampilan saya yang maksimal, ya. Waktunya saya terjun ke dunia YouTube, ya. Dan memang itu dipraktikkan. Dan yang paling gilanya lagi, ya, channelnya itu dimonetisasi hanya dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Sejak dia pertama kali mengupload video. Percaya tidak percaya, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, channelnya itu dimonetisasi hanya dalam waktu 1 bulan setelah dia mengupload video pertamanya. 1 bulan, teman-teman. Jadi dalam 1 bulan itu dia sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Ya, waktu itu dia chat saya, bro, bagaimana ini caranya mengajukan monetisasi? Saya kaget, wah, ini baru 1 bulan kenapa dia sudah
pengajuan monetisasi. Nah, ternyata memang cepat teman-teman ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang paling pertama dan utama adalah bagaimana kesiapan kita terjun ke dunia YouTube ya. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara mengedit video dan membuat tampilan YouTube yang menarik. Sama seperti teman saya ini, dia tunda dulu untuk mengupload video ke YouTube sebelum dia itu merasa puas dengan hasil editannya sendiri, dengan hasil videonya sendiri. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan kita mengedit video. Kalau misalnya kita belum puas, hasil video kita itu masih burik, ya cobalah belajar lagi cara mengedit video dan belajar lagi membuat thumbnail agar tampilan YouTube kita itu lebih menarik. Kalau misalnya dua ilmu ini sudah kita dapatkan, sudah kita kuasai, saya yakin niscaya kalian pasti akan sukses di YouTube.